Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,64% di level 8.933,609. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nicholas Darmawan yang merupakan research analis Mesta Indovest Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Nicholas. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Nicholas sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Pak Nicholas, laju penguatan masih terus berlanjut di perdagangan hari ini, bahkan sudah menembus di atas level psikologis di 8.900-an. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan semenjak perdagangan awal di 2006 sampai sejauh ini yang kembali mencatatkan rekor tertinggi berulang? Ya, kita lihat memang ini sejalannya dengan ekspektasi masyarakat yang membaik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya setelah pergantian Menteri Keuangan di 2025 kemarin ya, yang memang sebelumnya sempat menjadi surprise. Cuman ini what a good day untuk start the year ya, karena kalau kita lihat memang dari kemarin break high terus, lalu juga sudah harusnya pelaku pasar sudah mulai tersenyum lebar ya, karena udah near 9.000 juga, dan kalau kita lihat memang di hari ini mostly didukung sama basic materials, khususnya yang di komoditi ya, seperti emas dan aluminium. Dan kalau kita lihat sepertinya untuk besok kemungkinan besar juga masih akan melanjutkan penguatan terbatas ya, mungkin ke level 9.000. Untuk pekan ini kita lihat cukup achievable karena kita lihat memang sejauh ini belum ada katalis negatif, dan kemarin juga kita lihat market global cukup resilient dengan narasi terkait US terhadap Venezuela ya. Jadi kalau kita lihat kayaknya untuk saat ini market relatif tenang dan hanya ada katalis positif seperti itu. Baik, bagaimana Anda melihat capaian indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini Pak? Apakah ini masih dalam ruang lingkup dari January Effect sudah terjadi, atau mungkin ada aspek lain Pak Nicholas? Oke, mungkin untuk January Effect kita lihat masih akan berlanjut ya, karena kalau kita lihat kan sebenarnya di bulan Desember ya sebenarnya mostly declining dan sideways IHSG kita. Jadi mungkin Santa Claus rally-nya juga ke delay ini bersama dengan January Effect, makanya kemarin di awal tahun itu di awal tahun ini kita lihat marketnya penguatannya lumayan gila-gilaan, lalu juga kita lihat rotasi portofolio institusi masih akan berlanjut ya, karena kita lihat ini katalis musiman juga. Lalu yang berikutnya katalis yang paling dekat mungkin acara event Imlek dan Lebaran yang berdekatan ini bisa mendorong konsumsi domestik ya, jadi ini mendorong juga konsumsi domestik dan biasanya. Dan untuk besok kita lihat masih akan melanjutkan penguatan, apalagi kalau kita lihat katalis positif juga baru banget dirilis ya pekan ini, jadi kita perkirakan masih akan melanjutkan penguatan untuk indeks kita, khususnya saham-saham komoditi kita lihat juga masih akan menopang. Target price mungkin untuk besok kita conservatively speaking di 8.980 sampai ke 9.000 genap ya, mungkin seperti itu. Baik, di tengah lanjutan penguatan dari indeks harga saham gabungan Pak Nicholas, beberapa saham big cap hari ini menjadi penopang utama Pak. Dari sisi sektor mungkin pergerakannya bervariasi masing-masing saham, namun dari sisi sahamnya cukup menarik juga kita perhatikan. Mau ke perbankan big cap terlebih dahulu Pak, ada BBCA hari ini juga bergerak mix, di mana BMRI hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Sementara untuk posisi BBCA masih menguat di 0,262%. Intraday tadi sempat ke 8.175, mengingat nilai kapitalisasinya nomor 2 terbesar setelah Brand. Dengan laju penguatan hari ini, seberapa besar kontribusinya terhadap indeks harga saham gabungan, kemudian arahnya jangka pendek dan menengah untuk BBCA? Oke, mungkin untuk banking kita specifically speaking ke BBCA, kita lihat memang mungkin market ini belum masuk lagi ke banking karena memang khawatir penurunan suku bunga BI di tahun lalu yang cukup ekstrim, 75 basis point ya, terhitung sejak September 2024, itu bisa mengkompres net interest margin perbankan mungkin di kuartal 4.
Dan kalau kita lihat ini memang akan menjadi tekanan jangka pendek sehingga market sudah mulai mengantisipasi untuk earnings result di kuartal 4 dan mungkin akan mulai rebalancing atau inflow kembali di Q1 akhir ya. Jadi mungkin kalau kita perkirakan slightly akan laggard dulu untuk perbankan. Dan kalau kita lihat ini di offset sama saham-saham ini ya, saham-saham basic material tadi ya. Cuman kalau kita speaking of BBCA short term kita lihat masih akan berpeluang untuk ranging dengan rentang harga mungkin yang boleh diperhatikan di sini 8.300 untuk highest resistance-nya, dan untuk low level mungkin boleh diperhatikan level 8.050 sampai ke level 7.950-an. Ini mungkin boleh dipertimbangkan level support untuk buy on weakness seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 5.125 menguat di 0,62%. Dari perbankan big cap kita beralih ke basic material, Pak. Ada Aman, hari ini pergerakannya cukup menonjol. Intraday sempat menguat di atas 14%. Dan di penutupan sesi kedua hari ini, penguatan terbatas di 10,71% dan kembali meninggalkan level 8 ribuan. Analisis dan rekomendasi untuk Aman. Oke, untuk Aman kita lihat memang karena didukung harga emas yang memang kembali naik lagi karena kemarin concern market terhadap si Trump yang menyerang Venezuela, lalu juga kalau kita valuation attractive karena memang di 2025 turunnya lumayan banyak, 24% year to date, jadi trading di PE yang relatif lebih rendah dibandingkan peers. Dan secara teknikal kalau kita lihat Aman sendiri juga baru aja menyentuh level supportnya ya, baru breakout juga dari resistance, secara bersamaan dia breakout di 7.125 sebagai resistance-nya. Jadi mungkin untuk besok boleh pertimbangan untuk buy and weakness dengan level support terdekatnya itu ada di level 7.600 dan level support berikutnya mungkin yang boleh diperhatikan di 7.425. Jadi mungkin untuk Aman analisis kita masih bisa lanjutin penguatan dengan catatan mungkin buy-nya lebih ke bottom fishing dan buy and weakness ya, seperti itu. Baik, dalam 6 bulan terakhir Aman sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak, namun kembali berusaha untuk bangkit. Dari sisi pola pergerakan untuk Aman? Oke, untuk pola pergerakan sendiri memang sudah mulai cenderung berubah ya sejak di bulan Juni 2025 ya, karena sudah mulai berhasil bangkit dari tren penurunannya yang berlangsung dari bulan Mei 2024. Itu sudah hampir setahun ya turun konsekutif karena memang harga komoditi yang relatif stabil, lalu juga belakangan kan harga komoditi juga strengthening, lalu juga di awal tahun kita lihat karena Aman ini LQ45, jadi memang ini menjadi diversification mungkin untuk fund manager atau institutional investor itu menggantikan posisi mereka atau hedging dari perbankan yang memang belum terlalu atraktif lagi. Jadi memang ini salah satu faktor yang mendukung penguatan harga Aman. Ya, masih dari komoditi, Pak. Saham Raja Ratu Adaro Mineral hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat laju dari saham sektor energi ini yang hari ini juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan, Pak Nicholas? Ya, mungkin kita bahas untuk Raja dulu ya, karena kalau kita baru menyelesaikan akuisisi aset LNG dan midstream di koridor gas strategis di Jawa Timur pada end of year 2025 kemarin, jadi mungkin akan mulai consolidate earnings-nya di Q1 2026 paling cepat. Makanya kalau kita lihat kemarin itu sempat penguatan harga sahamnya dari kemarin sudah mulai ekstrim ya, dan hari ini kita lihat juga sama penguatan 16%. Ini sejalan juga dengan teknikalnya karena bergerak di downtrend bullish juga sebenarnya dari awal pertengahan tahun 2025 kemarin. Jadi untuk Raja kita juga sama masih rekomendasikan untuk buy, cuman kita rekomendasikan untuk buy weakness karena memang secara teknikal sudah mendekati level resistance dan sebenarnya risk to reward-nya sudah mulai 50-50 seperti itu. Baik, ya rekomendasinya singkat saja, Pak. Untuk Raja kita rekomendasikan buy weakness ya, mungkin pantau level support terdekat ada di level 7325 sampai ke level 7050. Jadi mungkin dua level ini boleh diperhatikan untuk acuan buy on weakness. Oke, penutupan hari ini di 7425 menguat 16,02% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,64% di level 8.933,609 dan tampaknya ini juga merupakan level
level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Sementara posisi intraday tertinggi di sepanjang masa di 8.940.109. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.890 dan sempat bergerak di zona merah dengan level terendah di hari ini di 8.839.012. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Ya, MNC 36 melemah tipis di 0,08%, Jakarta Islamic Index juga melemah tipis di 0,00%, sementara LQ45 menguat di 0,61% seiring indeks harga saham gabungan hari ini kembali mencatatkan rekor tertinggi. Rotasi pergerakan sektoral, pemirsa, barang baku masih memimpin penguatan di 3,35%, industri juga menguat di 2,14%, energi menguat di 1,62%, transportasi dan logistik melemah di 0,89%. Grafis selanjutnya, pemirsa, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers ada Dewa, transaksi 2 triliun rupiah, Raja, transaksi di 1,31 triliun rupiah, Aman di 7.750, dan Antam hari ini menguat di 3.450. Dominan saham ini sudah kita ulas tadi kecuali Dewa yang hari ini transaksinya di 2 triliun rupiah. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, pemirsa, perbankan big cap BMRI hari ini melemah 4880, intraday sempat melemah di atas 3%, CPRO hari ini turun dalam, PNLF juga melemah di 306, dan energi juga dari grup Bakri lainnya ini juga melemah di 1615. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok harinya. Tetap di tempat Anda, setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.